Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku,
sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, terpuji kekal namamu Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa untuk pagi hari yang kami boleh alami. Di hari ini Tuhan, kami boleh menikmati pujian penyembahan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh menaikkan semuanya itu kepadamu. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, biar Tuhan firman yang kami dengarkan pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami, menyegarkan jiwa kami, menolong kami, dan menghiburkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sepanjang hari ini. Saudara, saya mengingatkan kembali bahwa pembacaan Alkitab setahun atau Bible Journey hari ini adalah Kitab Bilangan pasal 8, 9, dan 10. Saya terus mendorong saudara untuk tetap semangat membaca Alkitab selama 1 tahun ini, dan percayalah setiap hari saudara akan mendapatkan rema yang baru dari pembacaan saudara, dan saudara akan terus dikuatkan dan berakar semakin kuat dalam firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Saat Teduh hari ini kita akan mempelajari Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam fase perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan menunjukkan perhatiannya terhadap mereka.
melalui awan yang menutupi kemah suci atau tabernakel Musa. Pada waktu malam, awan itu kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah suci itu, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka bangsa Israel pun berangkatlah, dan di tempat di mana awan itu diam, disitulah orang Israel berkemah. Bangsa Israel sekali-kali tidak akan berjalan apabila awan itu tidak bergerak, dan mereka sekali-kali tidak akan berhenti apabila awan itu tidak diam. Tuhan begitu mengasihi umat pilihannya sehingga Dia memberikan pedoman dan petunjuk kepada bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Kemana mereka akan melangkah dan berjalan, mereka selalu mengikuti tanda dari Tuhan melalui awan itu. Keberadaan tiang awan dan tiang api di tengah-tengah bangsa Israel ini menolong pergerakan mereka dan menunjukkan kehadiran Tuhan secara nyata, serta mengajarkan umat Israel untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Keberadaan tiang awan dan tiang api ini pula mencerminkan keterlibatan aktif Tuhan dalam menuntun, melindungi, dan membimbing umatnya dalam perjalanan rohani dan fisik mereka. Tiang awan di siang hari melindungi bangsa Israel dari panas terik, dan tiang api di waktu malam menjaga mereka dari kedinginan dan binatang buas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan umat pilihan Tuhan, hal-hal apa saja yang dapat kita pelajari di sini? Saya merangkum ada 3 hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, ketergantungan pada Tuhan. Pergerakan tiang awan dan tiang api menunjukkan bagaimana umat Israel bergantung sepenuhnya pada petunjuk dan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah perjalanan mereka. Mereka sekali-kali tidak akan melangkah apabila Tuhan tidak berjalan, dan mereka tidak akan berhenti apabila Tuhan tidak berhenti. Di dalam kehidupan saya dan saudara, kita perlu bergantung sepenuhnya pada Tuhan, membawa setiap rencana hidup dan keputusan kita di dalam doa, meminta petunjuk dan kebijaksanaan Tuhan sebelum kita membuat keputusan penting. Kita tidak akan melangkah dan mengambil keputusan penting apabila Tuhan tidak berbicara kepada kita. Dan kita hanya akan berjalan apabila Tuhan menyertai dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan mendahului keputusan Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Ketika kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita akan mendengarkan suaranya, tuntunannya, petunjuknya dalam hidup kita. Kita akan mengerti suara Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketaatan terhadap perintah Tuhan. Aturan pergerakan tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel menunjukkan pentingnya ketaatan umat Tuhan terhadap perintah Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang kecil seperti kapan harus bergerak atau berhenti. Ketaatan terhadap perintah Tuhan merupakan wujud cinta dan penghargaan saya dan saudara kepada Tuhan. Ketaatan adalah respon alamiah dari orang percaya yang mengasihi Tuhan. Ketaatan pada perintah Tuhan mencerminkan iman yang kuat, menunjukkan keyakinan saya dan saudara bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kemudian hal yang ketiga yang kita pelajari dari tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa Israel adalah pentingnya waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan membuat aturan tentang kapan umat Israel harus berkemah atau berangkat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, dalam menjalani rutinitas harian kehidupan kita, Tuhan memberikan kita waktu 24 jam setiap hari. Selama waktu yang kita jalani setiap hari, kita perlu
kita perlu menetapkan batas waktu, seperti kapan kita bekerja, kapan kita harus beristirahat dari pekerjaan kita, kapan kita beribadah, berdoa, dan melakukan pelayanan kepada sesama. Di dalam kronos atau waktu yang kita lalui belum tentu ada kairos, tetapi di dalam setiap kairos pasti ada kronos. Sebab itu kita perlu menggunakan waktu dengan bijaksana dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajari kita tentang kebergantungan kepada Tuhan, ketaatan terhadap perintah Tuhan, dan juga pentingnya waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Kita percaya Tuhan selalu menuntun kita hari lepas hari dan selalu menyertai sepanjang hidup kita, bahkan sepanjang hari ini yang akan kita lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, biar firman Tuhan ini menguatkan saudara, memberikan saudara kemampuan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, bahwa kami harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami harus taat terhadap perintah Tuhan. Bahkan kami harus, Tuhan, selalu mengingat pentingnya waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mempergunakan waktu itu dengan bijaksana, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Hari-hari ini mari Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan, pulihkan kondisi tubuh mereka. Mereka yang berada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menolong, kuatkan iman mereka, bahkan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan. Bahkan doa-doa mereka, Tuhan, Engkau jawab, Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, penyertaan daripada-Mu. Biar kami rasakan sepanjang hari ini kami mau melewatinya, melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Bapa, sebab kami tidak akan melangkah jikalau Tuhan tidak menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa, biar kami mau buka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.